Nah, saya mau bagi ada 3 hal bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat. Yang pertama, memilih pasangan hidup tidak berlainan dengan iman. Nah, saya mau bagi ada 3 hal bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat. Yang pertama, memilih pasangan hidup tidak berlainan dengan iman. Tidak berlainan iman, tidak berlainan dengan keyakinan. 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan? Artinya, jangan kita berpacaran atau menikah dengan orang yang tidak percaya sama Yesus. Karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerja sama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sama seperti kuasa gelap tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. Sama seperti air tidak bisa bersatu dengan minyak. Demikian sampai kapanpun kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan keyakinan. Anak-anak Allah wajib mencari pasangan hidup dengan anak-anak Allah juga. Anak-anak dunia mencari pasangan hidup dengan anak-anak dunia. Apabila anak Allah mencari pasangan hidup dengan anak dunia, maka bersiaplah salah satu di antara mereka meninggalkan statusnya. Apabila keduanya bertahan dengan statusnya, maka bersiaplah menghadapi gesekan demi gesekan sampai akhirnya muncul api yang besar yang menghanguskan. Dari hasil penelitian bilangan Research Center bahwa mereka yang menikah dengan yang berlainan iman, angka perceraian lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah dengan iman yang sama. Wow, resikonya lebih tinggi buat mereka yang menikah dengan yang berbeda keyakinan. Angka perceraian lebih rentan. Coba dianalisa. Mereka yang menikah yang sama keyakinan saja pasti masih banyak konfliknya, masih banyak gesekannya, masih banyak proses. Apalagi kita menikah dengan yang berbeda iman, akan lebih berat. Harga yang perlu dibayar sangat mahal. Wow, gak mudah. Seperti yang dialami oleh Simpson sebagai abdi Allah, hamba Allah yang super kuat waktu roh Allah ada padanya, sudah diberitahu sama Tuhan dan keluarga jangan berpacaran dengan perempuan Filistin yang berbeda keyakinan dengan orang Yahudi. Simpson malah mengabaikan suara Tuhan dan tidak mendengarkan pesan orang tuanya. Sebagai akibatnya roh Tuhan pergi meninggalkan Simpson, sehingga Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Ketika ditangkap sama tentara Filistin, dia tidak bisa melawan. Padahal pada waktu roh Allah masih bersama-sama dengan Simpson, di mana Simpson bisa membunuh 1000 tentara Filistin dengan satu rahang keledai. Lebih hebat dari Bruce Lee dan Jackie Chan. Tapi begitu roh Allah pergi meninggalkan Simpson, Simpson menjadi orang yang tidak berdaya. Dipukul langsung jatuh, dicungkil matanya tidak bisa melawan, dijadikan badut bahan pelawakan sama orang-orang Filistin. Akhir hidupnya dia mati bunuh diri. Sangat-sangat menyedihkan akhir hidup daripada Simpson. Mungkin Anda berkata, saya bisa jadikan dia anak Tuhan pada waktu nanti kita pacaran. Saya mau katakan, jangan mencobai Tuhan. Kalau Anda pacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan, maka Anda akan diseret dengan gaya kehidupan pacaran orang dunia. Sehingga bukan dia yang Anda bawa ke Tuhan, tapi Anda yang terseret dengan gaya hidup yang bebas. Kalau Anda suka dengan dia yang bukan anak Tuhan, coba berteman dulu. Coba bawa dia ke Tuhan Yesus dulu, agar dia bisa terbuka hatinya mengikut Tuhan, menjadi anak terang. Ajak dia untuk dibaptis agar meninggalkan kehidupan lamanya, dan lihat apakah dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ajak dia ikut komsel rohani supaya dia bisa bertumbuh dalam kebenaran, dan dorong untuk bisa melayani supaya hidupnya jadi berkat. Nanti lihat 1-2 tahun kemudian Anda bisa melihat ada pertumbuhan, ada perubahan yang signifikan. Anda bisa maju ke tahapan dating atau pacaran. Nah, inilah yang saya lakukan, yang saya alami, di mana saya bawa Henny yang belum jadi anak Tuhan waktu itu, saya bawa ke Tuhan. Terbuka hatinya buat Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, dan kemudian dibaptis, ikut konsel, penuh Roh Kudus, saya ajak pelayanan. Lalu kemudian setelah dia udah bertumbuh di dalam Tuhan,
kami pacaran. Pacaran 9 tahun baru menikah, sehingga pernikahan kita bisa berlangsung dengan baik, langgeng sampai sekarang. Jadi cerdaslah dalam memilih pasangan hidup, di mana Anda akan tinggal bersama dengan dia seumur hidupmu. Jadi bagaimana kita memilih pasangan hidup yang tepat? Milih pasangan hidup tidak berlainan dengan iman.